masyarakat itu sendiri Pak. Kami sebagai calon hanya berusaha mengakomodir apa yang menjadi harapannya masyarakat. Jadi memang tidak maksimalnya sosialisasi proses pemilihan ini, sehingga itu pula kemudian memicu masyarakat untuk tidak antusias menyetorkan kartu keluarganya di para panitia penyelenggara yang turun ke masyarakat untuk mengambil kartu keluarga untuk dijadikan DPT. Nah, itu yang pertama. Dan setelah tertib DPT tetap, mereka berharap itu namanya masuk sebagai pemilih. Nah, inilah yang menjadi dasar kekecewaannya mereka, karena mereka merasa memiliki hak untuk menyalurkan hak suaranya di TPS nanti, namun kemudian tidak muncul di DPT. Nah, itu yang menjadi persoalan di masyarakat sekarang. Yang persoalan kedua, terbitnya di DPT itu dan terdistribusinya itu undangan, terjadi di lapangan itu ada masyarakat yang kemudian tidak tersampaikan undangannya, belum terima sampai sekarang. Nah, itu yang kami coba sampaikan ke Pak Lurah, bagaimana kemudian hal ini bisa dijawab. Minimal atau keinginan kami, harapan kami ini semuanya mendapatkan solusi Pak. Apa harapan Bapak kira-kira? Jadi itu ya sebetulnya Pak, yang belum sampai undangan sampai sekarang. Tadi Pak Ika saya sudah bicara juga sama Pak Halim. Iya. Nah, yang belum sampai undangannya kan ini kan masih dalam proses pendistribusian juga. Iya. Jadi terus ini baru-baru ada info dari Pak Dewan. Kalaupun nanti itu undangan belum sampai sama pemilih, nah bisa nanti kesini saja, nanti kita anukan undangannya. Kita kan sementara telusuri juga di mana undangannya pas sampai itu. Kalaupun nanti tercecer atau bagaimana, nanti kita bikin ulang undangannya. Nah, arah Pak Dewan tadi begitu. Nah, terus masalah yang tidak terdaftar di DPT, ya memang kan ini terbatas juga waktu anunya Pak. Terbatas juga waktu, terbatas juga orang. Jadi mungkin ya memang ya begitulah mungkin, sehingga ada beberapa warga yang tidak masuk dalam DPT. Nah, tapi kalau yang masuk di DPT, ya saya rasa sudah 90% lah mencoblos itu yang masuk di DPT. Nah, itu dia tidak termasuk di DPT, ya sampai sekarang aturan kita kan hanya menjalankan perwali juga ini Pak, dengan petunjuk dari kecamatan. Sebetulnya dari kami sih sebetulnya maunya ya bisa bawa kakak saja, tapi kan ada aturan yang membatasi kita. Kita harus ikuti apa aturan dari perwali, juknis, sama aturan dari kecamatan. Ya mungkin begitu Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ilo. Bagaimana harapannya Pak? Jadi menyimak undangan terkait undangan, memang ada beberapa yang masih on proses, artinya masih dalam proses pengantaran. Kalaupun sampai sebentar tidak siang lah, tidak terima, bisa ke sini. Nah, terkait nama-nama yang tidak terdaftar di DPT, ini kan yang jadi polemik sebenarnya, banyaknya warga yang tidak terdaftar di DPT. Nah, ini yang sementara nanti kita cari tahu apa dasarnya sampai tidak terdaftar, karena ada informasi mereka warga juga menolak memberikan kakaknya ke panitia. Ada berapa warga itu Pak? Kita belum tahu ini dia menolak tapi memberikan kakaknya ke calon. Ya. Ada begitu. Nah, jadinya bingung kita. Ada juga sudah masuk tapi ternyata sudah meninggal. Muncul lagi. Iya, masalah lagi. Di daftar pemilih saya itu Ada. Nah, ini yang sementara kita taktisi dari kemarin, bahwa yang meninggal itu bawa saja berita acara meninggalnya. Selama di kakaknya masih ada orang. Karena yang memilih ini kan kakak. Maaf, saya tidak paham apa yang kita mau maksudkan. Tetapi terjadi juga di lapangan, ada kemudian masyarakat yang di kartu keluarganya itu sebenarnya sudah tunggal sendiri. Kemudian yang kedua, dia sudah meninggal. Tidak boleh. Dia ada di DPT sekarang. Nah, itu yang kesalahannya. Saya khawatir saja kalau kemudian undangan yang seperti ini disalahmanfaatkan kemudian di TPS. Mana kami calon dan saksi itu bisa selektif. Itu bisa dikawal. Kita kawal kalau ada seperti itu bisa kan bisa kita kawal. Artinya kalau ada kakak tunggal baru meninggal, kan ketahuan nanti kita kawal. Kok bisa ada yang memilih? Inilah kemarin karena waktunya mepet, cuma 2 hari kumpul berkasnya.
tiba-tiba menginput keluar DPE sampai DPT. Yang di DPT yang terbaru itu penambahan, disitulah banyak calon memasukkan kakak. Tapi masih ada juga yang setelah ditutup. Cuma kalau bisa Pak, saya bisa sampaikan ke fakta yang terjadi di lapangan. Saya selaku calon itu berkomitmen, karena saya di posisi wilayah saya itu ada PJS, maka saya tidak pernah berkenan untuk turun mengambil kakak di warga untuk menjadikan ini sebagai calon pemilih. Kenapa? Karena itu bukan kapasitas saya, bukan tupoksi kerja saya, dan komitmen saya akan itu saya pegang teguh. Celakanya, calon yang lain di wilayah saya itu bahkan membentuk tim untuk turun mengambil kakak di warga. Atas makam Pak. Nah, persoalannya mereka memilah-milih, yang dideteksi kemudian pro ke saya itu tidak diambil kakaknya, dan itu fakta di lapangan. Yang kedua, calon yang saya maksudkan melibatkan orang tuanya untuk mencawe-cawe di masyarakat, bahkan ikut mengantarkan pendistribusian undangan. Itu yang sangat memukul kami sebagai calon. Kami berharap proses pemilihan ini berjalan dengan baik, karena kami juga sayang ini, cinta sama kelurahannya kita ini Pak Lurah. Kami tidak mau mempermalukan kami punya kelurahan dengan adanya kisru atau kegaduhan yang diakibatkan oleh oknum-oknum tertentu. Saya yakin persis Pak Lurah sangat menginginkan ini proses berjalan dengan baik, bahkan bersih, jujur, adil. Saya paham persis Pak Lurah. Saya belum lama berkenalan sama Pak Lurah, tapi saya juga bisa menyimak psikologi Pak Lurah. Pak Lurah ini orang mau lurus-lurus. Tetapi oknum yang dibawa ini Pak Lurah, yang saya khawatir pergerakannya mereka ini bahkan bisa merusak citra wali kota itu sendiri. Nah, sementara wali kota sudah berstatement di beberapa media sosial untuk menyampaikan bahwa ini proses pemilihan harus netral, harus murni demokratis. Terakhir Pak, saya mau sampaikan, sampai hari ini ada oknum yang kemudian dianggap dan merasa dirinya bahwa saya ini tim suksesnya ini pemerintah kota hari ini. Ini yang kemudian banyak melakukan gerakan-gerakan tambahan hanya karena kepentingan individu pribadi. Dia tidak memikirkan bahwa ini akan merusak reputasi kelurahan kita itu sendiri. Itu yang saya keluhkan Pak Lurah. Mohon maaf Pak Lurah. Saya juga menyampaikan, saya tidak pernah sebenarnya mau bangun lagi. Saya di beberapa aktivis saya dianggap singa yang sudah tidur. Harapan Bapak untuk kelurahan Macini bagaimana? Saya berharap Pak Lurah sebagai kontrol leader kontrol yang ada di kelurahan Macini Parang ini mengantisipasi hal-hal tersebut. Karena sifat manusiawi seseorang itu yang harus kita jaga. Ada orang yang kemudian bisa saja bersabar, tetapi dipicu dengan pergerakan tambahan yang tidak mau mendengar. Mungkin Pak Lurah sudah tegur, berhenti, jangan kayak begitu. Sebentar ribut di masyarakat, saya yang kena. Tetapi tidak ada dengar Pak Lurah. Tidak ada dengar. Bagaimana tanggapan Bapak? Sepertinya begini Pak, saya dengan kepala kasih dengan semua staf ini, saya sebetulnya itu tidak pernah memang saya arahkan untuk berbuat yang melenceng dari aturan-aturan Pak. Saya selalu pesan, jangan melenceng dari aturan-aturan yang ada, jangan yang melenceng dari aturan perwali, juknis harus kita ikuti. Tidak pernah kita arahkan yang salah-salah di sini Pak. Tetap kita mau berjalan lurus, kan kita mau lihat ini kelurahan ini aman Pak. Saya mau jangan ada gara-gara persoalan ini, gara-gara pemilihan ini kita semua berselisih. Jangan saya mau semua ini kita satu keluarga Pak. Saya tidak mau bilang kalau ada pemilihan ini kita harus ini ceria, damai, senang dengan adanya pemilihan. Pak Ansar itu menjadi saksi Pak di grup. Pak Ansar mana Pak Ansar? Siap. Beliau admin di grup. Kalau Pak Ansar menelisik apa argumentasi saya di grup, saya lah orang yang satu-satunya mungkin yang selalu meminimalis itu. Bagaimana kemudian kericuhan itu terjadi? Betul tidak Pak Ansar? Saya bahkan menjelaskan teman-teman dengan kesalahpahamannya. Saya meluruskan itu. Itu memang. Lepas kita bicara. Saya tahu kalau kau RW. Saya Lepas kita. ke situ. Kenapa Anda titip di tempat lain? Kenapa bukan saya? Berarti saya tidak dipercaya. Yang bersangkutan kita. Yang bersangkutan yang minta. Yang bersangkutan itu bukan tidak becus Om. Yang bersangkutan yang titip di WT ini. Jadi saya titip di WT ini. Yang salah itu kalau dia bilang titip di WT ini, baru saya titip sama kita. Itu kan menyalahi amanah. Itu saya tidak tahu. Nah, itu makanya yang salah itu kenapa kita minta? Orangnya datang di rumah kita katanya bilang ada sama Yeyen. Tidak ada di Yeyeng, di saya.
Tidak pernah saya tahu. Terus kemudian kenapa itu undangan? Saya tanya, sudah makan ambil undangan? Partisipasi melakukan program apa yang tidak dilakukan kelurahan. Dan mereka tahu itu, lawan saya tahu itu. Kalau besok pemilihan saya menang, bukan sombong. Makalah itu mereka membuat upaya-upaya bagaimana menggagalkan saya. Itu yang saya tidak terima, Pak Lurah. Itu yang saya tidak terima. Tidak ada jaminan orang yang kemarin menjadi tim pemenangannya pemerintah kota hari ini 2029 masih setia sama beliau. Tetapi mungkin saja ada jaminan kami-kami yang tidak ada di kubunya kemarin berdiri hari ini yang paling tegak lurus melaksanakan ini program seluruhnya. Bisa saja. Apalagi yang terpilih memang orang-orang tokoh, orang-orang yang punya basic dan kompetensi. Jadi jangan, kalau kita semua berkeinginan membangun kota Makassar ini menjadi bagus, menjadi mulia, kasih lurusin apa-apa sesuai dengan petunjuknya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota itu berharap seperti itu. Serahkan segala halnya ini menjadi netralitas. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada intimidasi, tidak ada pergerakan untuk merusak citra wali kota. Karena teman-teman yang oknum-oknum ini sebenarnya merusak ini wali kota. Termasuk Pak Lurah, kasihan. Pak Lurah ini mau lurus-lurus, tapi kalian ini yang main-main ini bikin rusak. Malah gara-gara kalian ribuin kelurahan, siapa yang malu? Kelurahan. Dipanggil lagi Pak Lurah. Itu yang saya mau redam, Pak Lurah. Saya tidak mau bikin malu kelurahanku. 10 tahun saya jadi ketua RT di sini. Tidak pernah saya bikin malu kelurahan sini. Banjir piala ini dulu di zamanku. Kelurahan. Kalau kita mau tahu, banjir piala ini macam parang di zamanku. Saya mau terulang itu. Di zamanku, saya wakili Sulawesi Selatan. Macam parang menyala di sini. Saya mau. Tidak apa-apa kalau saya kalah. Yang jelas yang menduduki posisi saya orang-orang yang murni berjuang untuk masyarakat dan kelurahan itu sendiri. Itu harapan deteksi bahwa kalau bukan ini orang-orang yang kami ingin menangkan, kakaknya kemungkinan tidak diambil. Persoalan kedua, orang-orang yang tidak diambil kakaknya ini tentunya tidak masuk di DPT. Yang masuk di DPT juga akan jadi masalah kemudian karena sudah ada di DPT lalu kemudian undangannya tidak terdistribusikan ke masyarakat. Bang, saya potong Bagian. Dengan alasan apa mereka tidak mengambil DPT ini? Ya kami tengarai, kami menduga, kami tidak bisa menuduh atau memfinalkan ini kami punya praduga, tetap kepada praduga. Jadi kami menduga ini adalah gerakan-gerakan yang kemungkinan by design untuk kemudian memenangkan salah satu pihak. Itu yang kami duga sementara. Dan ada informasi saya dengar bahwa mereka beralasan ketika DPT itu diambil semua, TPS-nya nggak cukup. Ini apa benar atau gimana dia? Kalau itu alasannya, berarti pemerintah kota tidak siap. Simpel saja. Kalau katanya semua DPT diambil lalu kemudian nanti tidak cukup kapasitas TPS, berarti Anda belum siap. Kan begitu kalau itu ya. Kalau itu jawabannya. Dan izin kita calon RT atau apa ini? Saya calon RT. Di RT itu ada berapa calon di sana, Teng? Yang ikut bertarung? Saya head to head. Kita one by one, satu lawan satu, Ya. atau gimana? Head to head. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Oke, siap. Berapa banyak warga Pak yang nonton? 47 kakak sementara yang terdaftar. 40 kakak. Ya, padahal kalau mereka mendata seluruhnya itu saya bisa di sana itu ada sampai 58. Ada berapa banyak Pak yang mendapatkan kartu undangan? Cuman 47. Yang mendapatkan undangan? Iya. Yang tidak mendapatkan undangan? Yang tidak mendapatkan undangan hampir setengah dari itu. Setengah Ada ya Pak? sekitar 20-an gitu. Enggak, maksudnya gini Pak, akumulasi dari RT itu ada berapa hak pemilihan di sana? Hak pemilih? Pak RT mungkin yang bisa jawab. 47. Yang sekarang ada 47 Pak. Yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Tapi kalau diakumulasi semua Pak berapa? Secara keseluruhan. Bisa saya sampai 50. 50-an ya. Berarti yang tidak terdaftar ada berapa orang Pak? Banyak. Masih banyak. Ada berapa kira-kira banyak yang Kira-kira kan ada 12, 15 atau berapa? Ya. Ya, saya perkirakan masih seperti ya 20-an. Ketika Nah. mereka tidak terdaftar untuk memilih Pak, apa yang ditimbulkan kerugian dari situ? Kalau saya kerugiannya kita menciptakan presiden buruk kepada publik. Ya. Bahwa kenyataannya diatur dalam pasal undang-undang seluruh warga masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan itu dilindungi oleh pasal undang-undang. Kalau
kemudian itu dilanggar, ini menjadi presiden buruk. Bisa jadi nanti selanjutnya kan begitu, seterusnya dan seterusnya. Ada kerugian suara untuk kita alami ke depannya kira-kira? Saya sih tidak ada, cuma kan apa yang saya suarakan ini semoga saja bisa berdampak ke wilayah RT lain sehingga bisa menjadi bahan evaluasi di kelurahan ini. Oke, terakhir izin Pak, harapan dari pemilihan RT RW ini seperti apa Pak? Saya berharap Pak, dan seluruh masyarakat sekiranya berharap seluruhnya berjalan dengan kondusif. Sesuai harapan Pak Wali Kota menyampaikan kepada publik, lakukan proses pemilihan ini dengan jujur, adil, transparan, serta demokratis. Tentunya kalau sudah seperti itu perintahnya, berarti hasilnya adalah keamanan dan kondusifnya ini pelaksanaan. Tapi kalau masih ada hal-hal yang berbau penyimpangan dan diindikasi sebagai kecurangan, diduga, inilah yang kemudian bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Nah itu yang kita hindari. Oke, siap. Makasih banyak Pak. Izin. Ketua RT, mantan Ketua RT 2 periode. Oke. Ketua RT di mana nih Pak? RT 2 RW 3. Balaparan apa? Macini Parang. Oke, siap.